Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahmat, gimana kabarnya Pak Rahmat? Alhamdulillah Pak Ade, damang. Alhamdulillah sehat ya Pak Rahmat. Hmm. Gimana kabar pekerjaannya? Masih banyak yang ini Pak? Lumayan Pak. Alhamdulillah. Banyak sekali pekerjaan yang belum diselesaikan. Bahkan sekarang juga motivasi lagi down Pak, lagi demotivasi Siap. Pak. Oke, padat merayap ya Pak ya? Bener Pak. Oke, siap. Pak Rahmat, saya mendapatkan kabar ya Pak Rahmat kemarin Iya. WA saya kalau Pak Rahmat itu ada masalah ya Pak Rahmat. Nah, saat ini saya sempatkan diri untuk kita ngobrol ya Pak ya, ngobrol-ngobrol santai terus terhadap masalah yang dihadapi oleh Pak Rahmat. Betul ya Pak Rahmat ya? Betul Pak, iya benar. Oke. Menurut Pak Rahmat ya, apa sih ya yang ingin diharapkan pada pertemuan kali ini Pak, gitu, supaya pertemuan kita ini bermanfaat, berguna untuk Pak Rahmat, bisa menyelesaikan masalah. Kira-kira apa Pak yang ingin Bapak harapkan dari pertemuan? Yang saya harapkan Pak dari hasil percakapan ini, saya menemukan suatu solusi ataupun ide-ide baru untuk membuat suatu pembelajaran ataupun media yang bisa peserta didik itu merasa senang, merasa nyaman dalam pembelajaran olahraga khususnya Pak, yang saya ampuh. Jadi Pak Rahmat itu ingin punya media pembelajaran ya, yang membuat siswa menjadi senang. Kira-kira memang kenapa Pak Mas ininya, kenapa ingin membuat pembelajaran menjadi senang Pak? Ini Pak, soalnya kan kebanyakan ya anggapan peserta didik kalau guru olahraga itu pertama dari posturnya, dari wajahnya kelihatan seram Pak. Jadi anak-anak itu ketika olahraga tuh seriusnya minta ampun Pak. Padahal dalam hati saya kan pengen tuh anak-anak tuh gembira, riang dengan ya media pembelajaran ataupun model ataupun metode yang saya buat dalam pembelajaran itu Pak. Oke, itu jadi masalahnya jadi dianggap seram ya guru olahraga itu. Iya. Oke, siap. Berarti fokus tujuan kita saat ini atau obrolan kita saat ini yaitu bisa diucapkan lagi Pak. Tadi fokus kita itu lebih ke pengen membuat suatu ide ataupun media pembelajaran yang dapat anak-anak itu merasa ya tanpa adanya stereotip nih guru olahraga nih kelihatannya gahar ataupun kelihatannya serem gitu. Tapi ketika anak-anak belajar olahraga sangat menyenangkan, jadi ada adiktif gitu Pak, jadi ketagihan lagi gitu. Oke. Jadi Pak Rahmat itu saat ini pembicaraan saat ini berfokus pada bagaimana caranya membuat pembelajaran olahraga ya bagi menggunakan media supaya lebih menyenangkan dan dianggap guru olahraga itu tidak menyeramkan lagi, begitu ya Pak ya? Benar Pak. Oke, yang itu yang pertama ya Pak ya. Oke. Kalau menurut Pak Rahmat ya Pak ya, kenapa sih Pak harus harus membuat media gitu Pak? Harus membuat media pembelajaran atau kegiatan olahraga itu harus menyenangkan. Kenapa ya Pak? Ya karena Pak, ketika kita pembelajaran ternyata ketika suasana hati kita senang, ketika suasana hati kita gembira, ilmu pengetahuan ataupun informasi yang kita terima itu bisa sangat membantu ataupun kita langsung paham, kita langsung mengerti gitu Pak. Daripada kita ketika belajar suasana hati kita emang bad mood ataupun kesalahan lagi marah, pembelajaran yang kita pelajari itu gak akan masuk Pak. Oke. Terus yang saat ini dialami oleh Pak Rahmat di sekolah Pak Rahmat seperti apa ya Pak ya? Sehingga Pak Rahmat kepikiran nih harus membuat media pembelajaran. Saya kepikiran Pak karena untuk saat ini kan yang namanya paradigma pendidikan itu sejalan dengan kemajuan teknologi itu benar-benar berubah Pak. Sisi dari kepribadian anak-anak, dari mulai gaya belajarnya, dari mulai berbagai aspek yang bisa menentukan anak itu
akan menerima pembelajaran kita itu dengan baik itu Pak, seperti apa di zaman teknologi yang luar biasa sangat bersinergi Pak dengan pembelajaran gitu Pak. Oke, oke. Mhm. Terus yang dilakukan sekarang Pak Rahmat kira-kira kan sekarang belum dilakukan nih. Artinya pembelajaran olahraga yang dilakukan sekarang bagaimana Pak? Apakah sudah menarik atau belum atau gimana Pak gitu? Keadaan Sudah sekarang. menarik, untuk keadaan sudah menarik Pak, tapi ada salah satu yang saya rasa ini kurang pas, ini kurang Oh, ada yang benar-benar kurang. ini bukan ada yang kurang. Ya, awalnya kan saya menggunakan pertama media ataupun membuat bahan ajar yang sesuai dengan gaya belajar mereka seperti visual, audiovisual, sama kinestetik. Nah kemudian saya juga melihat kejadiannya baru minggu kemarin nih Pak nih. Oh, Ada minggu kemarin. salah satu anak kelihatannya agak kurang semangat dalam olahraga. Nah saya itu bingung apakah ada permasalahan ataupun ada suatu permasalahan di sekolah ataupun di luar ataupun memang gaya belajar atau pembelajaran yang saya sajikan pada anak itu benar-benar tidak menyenangkan. Nah, Tidak saya sempat menyenangkan. berpikir, Oke, ya oke. yang jadi pertanyaan itu Pak saat itu. Betul, betul. Siap. Kalau diskalakan ya Pak Rahmat ya, pembelajaran yang sekarang dilakukan itu di skala berapa ya? Di skala berapa yang sudah Pak Rahmat lakukan itu? Yang saya lakukan nilainya 9 Pak. Pengen ke nilai 10 itu seperti apa Pak dalam pembelajaran. Oh, jadi sebenarnya sekarang skala Pak Rahmat itu udah di angka 9 gitu ya Pak ya? Udah di angka 9 Pak. Soalnya kan saya udah selain gaya belajar, saya juga udah menerapkan variasi dalam pembelajaran seperti Oke. nah ini gaya belajar anak udah, terus kecerdasan majemuknya saya udah mengklasifikasikan supaya pembelajaran yang saya implementasikan itu benar-benar efektif sama peserta didik Pak. Oke. Berarti sebenarnya Pak Rahmat itu sudah melakukan sebuah pembelajaran yang berdiferensi ya, betul ya Pak ya? Iya Terus, benar Pak. skalanya memang cukup bagus juga sudah 9, tapi Pak Rahmat berharap kalau bisa lebih sempurna lagi, kenapa tidak sempurna ya, tidak 10 gitu ya Pak ya? Betul ya? Jadi ada gap ya antara harapan Pak Rahmat dengan kenyataan sekarang itu baru di angka 9 gitu ya. Jadi Pak Rahmat ingin meningkatkannya menjadi angka 10. Oke. Menurut Pak Rahmat ya, rencana Pak Rahmat, apa hal pertama yang akan dilakukan oleh Pak Rahmat itu untuk membuat dari angka 9 menjadi angka 10 ini? Yang pertama, saya melihat kembali catatan akademis anak tentang pembelajaran olahraga dari satu anak itu Pak. Ya, catatan akademis saya melihat dulu ke pembelajaran sebelumnya. Nah, kemudian ketika itu udah beres nih, saya mungkin akan mencari literatur lain mengenai pembelajaran yang dapat membuat peserta didik itu tertarik. Yang kedua. Nah, yang ketiga mungkin saya akan sering berkomunikasi sama guru BK ataupun wali kelasnya nih. Apakah ketika pembelajaran yang anak itu laksanakan, apakah ada yang kesalahannya itu dari saya ataupun suasana hati anak itu yang lagi kurang baik ataupun permasalahan dari luar yang dibawa ke sekolah itu yang jadi permasalahannya Pak. Siap Pak, siap. Oke, saya catat nih ada 3 ya. Yang pertama catatan akademis ya anak, yang kemudian yang kedua literatur lain ya, mencari literatur dibaca, yang kemudian ketiga itu Pak Rahmat juga berencana untuk melakukan komunikasi dengan guru BK ya. Kira-kira Pak hambatan apa ya nih yang akan dihadapi oleh Pak Rahmat nih ketika melakukan rencana aksi tersebut nih Pak nih? Hambatan yang mungkin saya akan temui ketika dari guru BK kemudian ke wali kelas, nah takutnya itu permasalahan ada di keluarganya. Nah otomatis kita tuh itu yang bukan kontrol dari saya itu Pak. Soalnya kita tuh kan bingung ya, komunikasinya paling bisa sama wali kelas itu yang jadi orang tua di sekolahnya, mungkin yang memiliki kewenangan langsung informasi ke orang tua siswa. Nah itu yang jadi hambatan bagi saya Pak. Padahal pendidikan parenting itu mungkin bagi saya itu sangat penting. Bahkan kalau salah satu buku yang saya pelajari kan
pusat pendidikan itu ada yang pertama, yang paling utama adalah keluarga, yang kedua sekolah, kemudian yang ketiga adalah masyarakat. Oh Nah, iya, ini yang jadi permasalahan bagi saya, Pak. betul betul Pak itu ya. Hmm. Oke. Pak Rahmat sudah merencanakan aksinya, tadi masalahnya sudah disebutkan, rencana aksinya disebutkan. Kira-kira indikator apa Pak yang bisa melihat atau menentukan Pak Rahmat itu sudah berhasil dalam merencanakan aksi yang tadi disebutkan itu? Kira-kira apa Pak? Indikatornya bahwa Bapak itu sudah berhasil gitu dalam melaksanakan rencana yang dipikirkan. Yang pertama, indikator pencapaian saya ketika berhasil, yang pertama pastilah dari nilai Oke. nilai akademisnya, seperti nilai-nilai materi yang Nilai ya. dipelajari gitu ya. Hmm. Yang kedua mungkin dari gestur ataupun raut wajah anak ketika pembelajaran, senyumkah ataukah tidak, ataukah dia sangat menikmati ataukah murung. Nilai dan gestur gitu ya Pak ya? Ya, Siap. atau sikap ketika pembelajaran lah Pak, lebih. Ya, sikap. Terus Pak, untuk berikutnya kira-kira Pak Rahmat itu akan memulai rencana Pak Rahmat itu kapan Pak? Insya Allah hari Senin Pak, saya akan Hari langsung Senin besok? memulainya. Hari Iya. Senin besok betul ya? Besok Pak Rahmat sudah memulai kegiatan rencana aksi yang tadi ya. Kemudian bantuan apa Pak yang Bapak butuhkan sekiranya untuk mendukung kegiatan yang Bapak rencanakan tadi? Mungkin bantuan yang paling saya butuhkan yaitu komunikasi aktif dari guru BK sama wali kelas. Nah, yang utama dari wali kelas Pak, yang bisa menyambungkan informasi kepada orang tua siswa tersebut Pak. Bantuan dari guru BK ya, wali kelas ya? Iya, sama wali kelas ya. Oke, bantuan dari wali kelas. Kemudian kita balik lagi ke yang tadi ya Pak ya. 3 hal apa Pak yang tadi Bapak rencanakan itu, biar kita lebih mengingatkan lagi Pak. 3 hal apa yang tadi Bapak mau rencanakan untuk menjawab permasalahan pembelajaran di masalah di awal tadi Pak gitu ya. Kan tadi tujuannya itu adalah mendapatkan media pembelajaran yang membuat anak menjadi senang, motivasi belajar seperti itu Pak. Bisa disebutkan ulang Pak jawabannya apa tadi supaya membuat senang itu di rencana aksi yang Pak Rahmat lakukan? Yang pertama Pak, saya akan melihat lagi pertama literatur baru mengenai pembelajaran. Yang kedua, saya akan berkomunikasi aktif dengan guru BK dan wali kelas. Yang ketiga, saya akan lebih memvariasikan pembelajaran atau berdiferensiasi plus KSE mungkin ya Pak ya. Berdiferensiasi. Agar lebih. Siapa? Agar lebih apa Pak? Agar lebih efektif dan targetnya itu tercapai, indikator yang ketiga tadi Pak. Oke, jadi masalah Pak Rahmat itu tadi membuat pembelajarannya itu menjadi lebih senang supaya anak lebih termotivasi lagi. Iya, Pak. Kemudian tadi hal yang akan dilaksanakan oleh Pak Rahmat itu juga sudah disebutkan. Kemudian yang ketiga tanggung jawab dari Pak Rahmat juga akan dilaksanakan mulai hari Senin. Kira Pak ya, menurut Pak Rahmat mulai dari awal sampai sekarang apakah sudah bisa menyimpulkan Pak dari masalah apa yang dilakukan oleh Pak Rahmat, kemudian kira-kira rencana aksinya seperti apa, kemudian indikator pencapaiannya seperti apa, kemudian hasilnya seperti apa? Kira-kira bisa disimpulkan nggak Pak dari pertemuan kita saat ini? Oke, bisa Pak. Untuk kesimpulannya, yang pertama saya akan membuat diferensiasi pembelajaran dengan mengaitkan model pembelajaran ataupun metode pembelajaran yang terbarukan ataupun sesuai dengan kelasnya. Yang kedua, saya akan berkomunikasi aktif dengan guru BK jika ada salah satu peserta didik yang mengalami gangguan dalam pembelajaran, lebih ke bagian mentalnya Pak.
Nah, yang ketiga, saya juga akan lebih berkomunikasi aktif dengan wali kelas, di mana ketika ada anak yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran, saya akan lebih berkomunikasi aktif dengan wali kelas, supaya wali kelas bisa menginformasikan kepada keluarganya ataupun orang tuanya apakah takutnya di keluarganya ada suatu permasalahan yang membuat impact-nya itu ketika di sekolah itu jadi buruk ataupun jadi negatif, seperti itu Pak, mungkin gambaran kesimpulannya dari rencana aksi yang akan saya laksanakan. Oke, siap. Nah, jadi bagaimana sekarang, sudah ketemu jawaban dari permasalahan yang awal tadi Pak? Iya Pak, sudah Pak. Alhamdulillah ini bobotnya besar banget Pak. 3 solusi langsung rencana aksi hari Oke. Senin Pak. Siap, alhamdulillah kalau sudah ketemu ya Pak Rahmat. Nanti saya lihat lagi. Kira-kira kita bertemu lagi 2 minggu yang akan datang ya Pak ya. Kita bertemu Siap, yang akan siap. datang. Saya mau lihat lagi nih sampai sejauh mana nih Pak ya Pak Rahmat. Oke, siap ya Pak. Apalagi ya sekitar 2 minggu yang akan datang ya Pak ya. Siap Pak. Iya Pak, Alhamdulillah siap kalau Pak. sudah ditemukan solusinya, berarti gimana sekarang, berarti sudah lebih baik kan ya Pak ya dari masalah Iya yang Pak. tadi. Kalau begitu Iya, kita akhiri dulu ya Pak Rahmat ya. siap Oke. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.